Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani semua dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, jumpa lagi di channel Asri Ragam Pertanian. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali kita akan membahas mengenai tanaman yang saya budidayakan sahabat ya. Ketepatan pada sore hari ini kita akan membahas tanaman semangka yang saya tanam dalam polybag sahabat. Namun sebelumnya saya minta maaf, ini video bukannya saya membagikan tutorial ataupun cara, karena untuk video penanaman semangka dalam polybag ini memang sudah ada, kemarin saya upload ya sahabat ya. Untuk tanaman semangka ini dari awal semai sampai panen sahabat, serta pemupukan dan juga penyepraiannya sudah saya upload kemarin. Melainkan kita mengisi waktu kosong sahabat ya, sambil menunggu tibanya waktu berbuka puasa. Kita melihat tanaman yang saya tanam dalam polybag ya sahabat ya. Ada melon nih sahabat ya, ada melon dan juga ada semangka, juga cabai ya sahabat ya. Sementara yang akan kita bahas lebih detailnya pada tanaman semangka yang saya tanam dalam polybag ini sahabat ya. Dan alhamdulillah pada sore hari ini untuk tanaman semangka yang saya tanam dalam polybag ini sudah memasuki usia 52 hari setelah saya lakukan penanaman, dan alhamdulillah semangka ini sudah siap kita lakukan pemanenan sahabat ya, ataupun sudah tua semangka ini sebenarnya sahabat ya. Sementara untuk daun-daunnya ini baru saya pangkas ataupun saya pruning tadi sahabat ya. Saya pruning daun-daun semangka ini agar untuk proses penuaannya lebih maksimal. Sebenarnya semangka ini sudah tua, namun tidak saya lakukan pemutikan secara keseluruhan nantinya sahabat ya, karena semangka ini dikonsumsi sendiri. Sebenarnya ini sudah siap untuk dilakukan pemanenan sahabat ya. Nah ini sudah tua nih sahabat ya. Nah ini juga sudah tua. Nah, bisa dikatakan 99% sudah tua, namun tidak saya lakukan pemanenan secara keseluruhan nantinya sahabat ya. Nah yang ini masih kecil, soalnya ini memang bibit sisa ataupun yang pertumbuhannya terhambat sahabat. Nah sementara untuk pemupukan semangka ini sahabat ya, ini bisa dikatakan untuk kimianya sangat sedikit. Bisa dikatakan perbandingan antara kimia dan organik 70-30 sahabat ya. 70% untuk organik dan 30% untuk kimianya. Sementara untuk pupuk kimianya saya hanya menghabiskan kurang lebih 300 gram ya sahabat ya, ataupun setengah kilo tidak sampai, karena saya pengaplikasian pupuk kimianya hanya 3 kali ya sahabat ya. 2 kali untuk pemupukan kimia pertumbuhan dan 1 kali untuk pemupukan kimia pembesaran buah ini sendiri sahabat ya. Dan alhamdulillah menurut saya ini sudah cukup maksimal untuk buahnya, karena ini memang ditanam di polybag sahabat ya. Ini kurang 3 kilo lebih ya sahabat ya. Ini rata-rata untuk buahnya 2,5 sampai 3 kilo ya sahabat ya, bahkan ada yang mencapai 4 kilo untuk buah semangka yang saya tanam di polybag ini sahabat ya. Sementara untuk umur panen semangka ini sebenarnya di usia 60 hari sampai 65 hari ya sahabat ya yang saya tanam ini. Nah kenapa ini di 52 hari setelah tanam kok sudah tua ataupun sudah banyak yang siap dipanen? Dikarenakan bisa juga dipengaruhi oleh faktor cuaca ataupun pertumbuhan si semangka ini sendiri. Apabila pertumbuhan semangka ini lebih vigor, sehat, tidak ada gangguan hama ataupun penyakit, kemungkinan besar untuk proses penuaan atau pematangan si semangka ini akan lebih cepat ya sahabat ya. Seperti ini sahabat. Sementara untuk pupuk yang saya gunakan pada tanaman semangka di polybag ini, untuk pupuk kimianya saya lakukan pemupukan untuk pertumbuhan 2 kali sahabat ya. 2 kali pemupukan untuk pertumbuhan saya menggunakan NPK seimbang ataupun NPK 16-16 ya sahabat ya. Untuk pertumbuhannya hanya 2 kali, dan untuk pupuk pembesaran buahnya hanya 1 kali saya menggunakan
NPK grower ya sahabat ya, untuk pupuk pembesaran buahnya. Dan sisanya saya lakukan pemupukan menggunakan organik yang saya buat sendiri dari bonggol pisang sahabat ya, dengan jarak 1 minggu sekali. 1 minggu, misal 1 minggu hari ini saya gunakan kimia, dan minggu besoknya saya gunakan organik, minggu besoknya saya gunakan kimia lagi, besoknya organik. Setelah itu memasuki masa vegetatif ataupun untuk pembesaran buah sudah terbentuk sahabat ya, saya lakukan pemupukan pembesaran buah. Nah sisanya sampai akhir pemupukan saya hanya menggunakan pupuk organik sahabat. Oke sahabat, mungkin hanya itu yang bisa kita bahas ya sahabat ya. Semoga ini bermanfaat dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.